Guys, kamu sudah tahu belum kalau seluruh umat manusia akan mengalami berbagai kondisi saat di padang mahsyar nanti, yaitu tidak berpakaian hingga jalan tersungkur. Penasaran? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah guys, salah satu fase yang akan dilalui seluruh umat manusia pada hari kiamat adalah berkumpul di padang mahsyar. Tentu saja seluruh manusia dari mulai zaman Nabi Adam hingga kiamat terjadi semuanya berkumpul di mahsyar. Lantas bagaimanakah kondisi manusia saat di padang mahsyar tersebut? Nah, ada ayat-ayat Al-Quran hingga hadits Rasulullah SAW yang dapat menjawab pertanyaan ini. Salah satu haditsnya adalah yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang pernah mendengar perkataan Rasulullah SAW. Nah, kondisi pertama yaitu tidak berpakaian atau telanjang. Jadi guys, manusia pada saat di padang mahsyar nanti berada dalam kondisi seperti saat mereka dilahirkan, yakni tidak beralas kaki, tidak berpakaian, hingga tidak dalam kondisi khitan. Rasulullah SAW bersabda, manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan tidak bersunat. Aku, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, wahai Rasulullah, apakah wanita dan pria semuanya berkumpul jadi satu dan saling memandang? Beliau bersabda, di sana keadaan sangat mencekam sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk saling melihat. Hadits riwayat Muslim. Kondisi manusia di padang mahsyar itu pun ditegaskan dalam firman Allah pada surah Al-Anbiya ayat 104. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah hari ketika kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Nah guys, kondisi yang kedua adalah wajah tertunduk. Melalui surat Toha ayat 111, manusia di padang mahsyar akan tertunduk lesu menanti gilirannya untuk dihisap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Di samping itu, hati manusia saat itu digambarkan senantiasa dalam kondisi ketakutan sambil tertunduk. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari tiupan pertama mengguncang alam. Tiupan pertama itu diiringi tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, pandangannya tertunduk. Quran surah An-Nazi'at ayat 6 sampai dengan 9. Nah guys, bisa dibayangkan ya bagaimana kondisi mencekamnya saat nanti di padang mahsyar. Lanjut, kondisi yang ketiga yaitu tidak dapat berbicara. Di antara seluruh manusia yang dikumpulkan dari zaman ke zaman itu tidak ada yang berbicara sepatah kata pun saat di padang mahsyar kelak. Hal ini digambarkan dalam surah Toha ayat 108 yang menyebut semua manusia hanya menaati perintah malaikat tanpa membantah. Kemudian menurut surah Al-Mursalat ayat 35 sampai dengan 36, manusia di padang mahsyar juga tidak diizinkan mengemukakan alasan untuk memohon ampunan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hari ketika mereka tidak dapat berbicara. Mereka tidak diizinkan berbicara sehingga dapat meminta maaf. Nah guys, meski demikian ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa hanya makhluk yang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbicara di padang mahsyar tersebut, sesuai dengan Quran surah An-Naba ayat 38. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Nah guys, lanjut kondisi yang keempat yaitu lupa dengan keluarganya sendiri. Kondisi padang mahsyar yang mencekam membuat manusia melupakan nasab, keturunan, dan keluarganya. Tiap manusia sibuk mengurusi dirinya masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 33, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun.
Kondisi yang kelima yaitu berlutut. Posisi manusia di padang mahsyar digambarkan dalam surah Al-Jasiyah ayat 28 dalam keadaan berlutut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut." Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang kafir dikumpulkan di padang mahsyar dalam posisi tersungkur. Dalam artian, Dr. Kiai Haji Rahmat Morado Sugiarto LCMA Al-Hafiz dalam buku Fikih Akhir Zaman menafsirkan wajah mereka di atas tanah dan mereka berjalan dengan menyeretkannya menuju padang mahsyar. Dan kondisi terakhir atau keenam yaitu tenggelam oleh keringatnya sendiri. Nah guys, pada saat di padang mahsyar nanti, matahari didekatkan di atas kepala manusia dengan jarak 1 mil. Teriknya panas matahari tersebut membuat keringat manusia digambarkan bercucuran hingga ada yang menenggelamkan diri mereka sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, peluh tersebut didasarkan dari kadar amalan manusia di dunia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bercerita, ada yang kecucuran banjir dari keringatnya mencapai hingga telinga mereka sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, manusia akan berkeringat sehingga keringatnya meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta dan keringatnya menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Nah guys, itulah pembahasan mengenai kondisi setiap manusia saat berada di padang mahsyar nanti. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan bisa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke jannahnya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.